Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C621058 dari R9 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Pembahasan pertama adalah proses pengambilan keputusan. Jadi di sini ada definisinya. Jadi dalam organisasi, pengambilan keputusan itu biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Kemudian langkah-langkah proses pengambilan keputusan di sini ada 4 langkah. Pertama adalah pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atas suatu peluang. Yang kedua adalah pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat adalah penerapan dan tindak lanjut. Nah, di pengambilan keputusan ini itu terdapat motif kesadaran. Jadi motif kesadaran itu sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat 2 faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah keinginan akan kestabilan atau kepastian, yang kedua adalah keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari model proses. Jadi motif-motif yang berada di belakang sebuah keputusan ini bersifat kompleks. 3 model utama adalah pengambilan keputusan itu berusaha untuk mengidentifikasikan motif dari seorang pengambil keputusan dalam satu organisasi. Model-model tersebut itu antara lain adalah model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Pembahasan selanjutnya adalah cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi di sini ada 6 cara. Yang pertama adalah rasional terbatas. Jadi salah satu aspek yang menarik dari konsep rasional terbatas ini adalah membuat urutan pertimbangan beberapa alternatif. Pengurutan alternatif tersebut itu sangat penting dalam menentukan alternatif yang dipilih. Yang kedua adalah intuisi. Pengambilan keputusan intuitif itu merupakan suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari pengalaman tersaring. Intuisi ini itu tidak harus berjalan secara independen dari analisis rasional. Lebih tepatnya itu keduanya itu saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung itu memiliki kemungkinan terpilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah-masalah yang penting. Para pengambil keputusan itu ingin tampil kompeten dan menguasai masalah. Hal ini memotivasi mereka untuk memusatkan perhatian pada masalah yang tampak bagi orang lain. Selanjutnya, membuat pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Terdapat 2 kategori umum heuristik, yaitu ketersediaan dan keterwakilan. Selanjutnya, perbedaan individual gaya pengambilan keputusan. Jadi riset tentang gaya pengambilan keputusan itu telah mengidentifikasi 4 pendekatan individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Nah, gaya pengambilan keputusan tersebut itu meliputi gaya direktif, tipe analitis, gaya konseptual, dan gaya perilaku. Yang terakhir adalah keterbatasan organisasi. Jadi organisasi itu sendiri itu merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Pertama, pengujian informasi. Yang berbeda adalah bauran dari metode yang digunakan. Para pakar lebih banyak mengandalkan aturan-aturan yang diperoleh berdasarkan pengalaman dibandingkan dengan para pendatang baru, dan mereka juga menguji data dengan lebih banyak tahunnya. Yang kedua adalah integrasi pengamatan dan temuan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru itu menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Sebaliknya, para pakar ini menempatkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial dalam pengamatan dan temuan sebagai alat untuk mendeteksi masalah yang mendasari. Yang ketiga adalah pertimbangan. Jadi para pendatang baru itu tampaknya menyetarakan pertimbangan dengan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk memilih mana dari fakta yang diamati yang merupakan masalah utama. Bagi para ahli, pertimbangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan dalam pikiran mereka suatu gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Nah, perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, kepribadian dan gaya kognitif.
Kepribadian itu mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif itu mengacu pada cara atau metode seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif itu saling berinteraksi dan mempengaruhi atau menambah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Kemudian peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Menurut Hopwood, informasi akuntansi dapat menyediakan beberapa stimuli yang mengenali dan mengidentifikasi masalah dan peluang, mengisolasi tindakan alternatif, dan menjelaskan konsekuensinya dan memainkan peran dalam analisis serta penilaian alternatif. Nah, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan ini ada 3 ya. Yang pertama adalah data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan yang dihiasi kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Ketika informasi akuntansi itu digunakan sebagai alat pengenalan masalah, informasi tersebut itu juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi yang dapat dikuantifikasi atas tindakan alternatif yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Yang kedua adalah dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Jadi tidak semua manajer itu menggunakan data akuntansi untuk menganalisis profitabilitas relatif. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir itu sangat bervariasi. Hal itu bergantung pada sampai sejauh mana hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses pengambilan keputusan. Bobot yang diberikan pada informasi akuntansi dalam pilihan akhir itu juga bergantung pada tingkat akurasi yang diberikan manajemen kepada data akuntansi. Selanjutnya yang ketiga, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Para peneliti lain itu mempelajari pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan itu menyesuaikan terhadap perubahan dalam metode dan terminologi akuntansi. Mereka menemukan bahwa ada 2 faktor yang menentukan tingkat penyesuaian. Nah, faktor ini yaitu adalah umpan balik dan fiksasi fungsional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya itu mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.